Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Salma dengan NIM 2030111128, Siti Nurlatifah dengan NIM 2030111136, dan saya sendiri Wiki Safitri dengan NIM 2030111154. Di sini kami membahas materi yang berkaitan dengan konsep dasar keterampilan membaca 1. Baik, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan laporan hasil studi lapangan kami yang kami laksanakan di SDN 04 Batu Balang bersama Bapak Mas Rimal SPD. Keterkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh siswa SDN 04 Batu Balang dalam keterampilan membaca, yaitu yang pertama itu kurangnya semangat siswa di dalam kelas untuk belajar. Jadi pada saat guru menerangkan itu siswa tersebut mengabaikan penjelasan gurunya, sehingga pada saat disuruh untuk membacakan siswa tersebut menjadi kebingungan apa yang harus dijelaskan. Jadi yang kedua itu suasana di dalam kelas itu seringkali berisik dikarenakan kebanyakan dari siswa tersebut lebih banyak mengobrol dengan teman-temannya dibandingkan belajar dan memperhatikan guru di depan. Dan yang selanjutnya itu menurut penelitian yang kami lihat, metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Dengan hal tersebut membuat siswa merasa jenuh di dalam kelas. Jadi lebih banyak menggunakan metode ceramah. Jadi membuat siswa itu merasa bosan di dalam kelas. Dan yang selanjutnya itu sumber yang diperoleh pun hanya menggunakan dari referensi buku, serta jarang sekali menggunakan media lain dalam pembelajaran. Jadi siswa di SDN 04 Batu Balang itu sulit dalam membaca dikarenakan terlalu banyak kendala yang dihadapi, yaitu dari media yang digunakan kurang menarik, sumbernya pun cuma dari buku. Jadi dari pendapat kami, cara mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama itu sebagai seorang guru hendaklah kita melaksanakan pembelajaran itu kita dahului dulu dan kita pastikan ruangan tempat belajar untuk siswa itu harus nyaman. Jadi dengan nyaman tempat belajar siswa itu, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya, sebelum memasuki materi pembelajaran itu, seorang guru alangkah baiknya terlebih dahulu memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Dan yang selanjutnya, dalam menggunakan metode, guru sebaiknya menggunakan metode itu secara bergantian dan tidak hanya menggunakan satu metode saja, seperti menggunakan metode ceramah saja. Dan yang selanjutnya itu, dalam menggunakan strategi, alangkah baiknya seorang guru memilih strategi yang menarik agar proses keterampilan membaca siswa dalam belajar itu berjalan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita memasuki materi, yaitu yang pertama, hakikat membaca. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis, membaca sebagai suatu interaktif antara untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Jadi membaca itu sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya, tujuan dari keterampilan membaca. Jadi tujuan membaca itu secara umum memperoleh informasi, mencakup isi dan memahami makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Maka arti erat sekali berhubungan dengan maksud, tujuan atau intensif kita dalam membaca. Dan menurut Anderson, terdapat 7 tujuan membaca sebagai berikut. Yang pertama itu memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, memperoleh ide-ide utama. Dan yang ketiga, mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita.
Dan yang keempat, membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan. Yang kelima, mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan. Yang keenam, menilai atau mengevaluasi isi wacana bacaan. Dan yang ketujuh, membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, aspek-aspek membaca. Yang pertama itu keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Jadi aspek ini mencakup yang pertama pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi, kecepatan membaca ke taraf lambat. Dan yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Yang paling erat adalah dengan membaca dalam hati yang dapat pula dibagi atas dua. Yang pertama itu membaca ekstensif yang mencakup membaca survei, membaca sekilas ataupun membaca dangkal. Dan yang kedua membaca intensif yang mencakup membaca telaah isi, dan membaca telaah bahasa. Kendala yang dihadapi pada keterampilan membaca. Jadi kendala yang dihadapi itu mungkin dapat dilihat dari teknik membaca siswa itu belum tepat, dan yang selanjutnya konsentrasi membaca siswa pun rendah. Selanjutnya kurangnya kreativitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran, dan selanjutnya itu fasilitas pengembangan keterampilan membaca kurang, dan yang terakhir lingkungan sekolah kurang kondusif. Selanjutnya ruang lingkup keterampilan membaca, di mana membaca teks percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat, menemukan gagasan utama, membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan membaca sekilas, menemukan informasi secara cepat dari berbagai teks, khususnya yang dilakukan melalui membaca memindai, dan menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. Mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.